Bagi penanya yang kedua, soalannya adalah, bolehkah saya membaca salawat ini? Yang pertama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan analu ziyarati haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ad-darul azhar wal mamqutul ahmar wa sitrul akbar. Dan yang ketiga, betulkah salawat al-fatih itu diajar daripada Syekh Ahmad At-Tijani? Baik. Ya. Banyak sekali ya. Yang pertama, salawat itu boleh dibaca. Jadi salawat itu ada yang lafaznya diriwayatkan ahli hadis, ada lafaznya yang diriwayatkan oleh ahli fiqih, ada lafaznya yang diriwayatkan oleh ahli tasawuf. Kenapa kalau Imam Syafi'i menggubah sebuah salawat boleh kita pakai, kalau imam yang lain tidak boleh? Tidak adil, ya. Yang penting di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka salawat itu ada rukunnya. Pertama, meminta kepada Allah, karena innallaha, maka disebut ya Allah atau Allahumma ya Rabb, atau sebut dengan nama al-asmaul husna. Ya Rabb, apapun itu, yang penting asmaul husna. Lalu salli wa sallim, harus ada lafaz meminta kepada Allah, dan ada salli wa sallim atau salla wa sallam. Boleh juga diganti dengan baraka, barik. Nah, ini rukunnya mesti ada, ya. Adapun tambahan-tambahan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tusiluna ila al-baitil haram, ini salawat, namanya salawat mengharap untuk ziarah, boleh diamalkan, ya. Itu amalan ulama-ulama dari dulu, silakan. Namun saya malu bersolawat begitu. Kalau saya solawat sebagaimana Allah, hendak bersolawat saja, cukup kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma ya ahad salli ala Ahmad, udah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Saya tidak berani tambah-tambah banyak, apalagi kalimatnya ditambahkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tajlibur rizq wa tuqsirul fulus wa tuqsirul azwaj. Ya, tidak berani saya, tidak berani. Ya Allah, sampaikan salawat ke Nabi, salawat yang membuat rezeki kami tarik rezeki. Apalagi badan sihat, fulus banyak, bini banyak. Nah, saya tidak berani. Kalau kami sebut itu salawat al-modusiyah, tahu modus, salawat ada maunya. Dia belum salawat sebagaimana Allah memerintahkan salawat. Tapi boleh tak? Boleh secara hukum fikih. Tapi secara adab walayah itu makruh. Wali-wali Allah malu salawat begitu. Mereka baru guna itu salawat kalau ada hajat. Tapi kalau sudah sangatlah rindu ke Baitul Haram, sila diamalkan. Ya, itu salawat banyak orang amalkan itu, Allah mudahkan dia ke Baitul Haram. Dan yang kedua itu salawat boleh juga dipakai, ya. Dan yang ketiga salawat Fatih, itu juga ajib. Salat Fatih ini, Al-Fatih itu Sayyidina Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Ini bukan buatan Imam Tijani, tapi beliau peroleh ijazah dari gurunya. Seingat saya namanya Imam Al-Bakri atau Ad-Dabbagh, ya. Beliau pun secara rohani minta isyarat dari Rasulullah. Rasulullah pun kemudian mengajarkan lafaz ini. Jadi itu disebut takrir, ilham, takriri. Jadi kalau nanti akan ada namanya usul tasawuf. Salah satunya bab ru'ya dan ilham. Di ilham itu ada namanya hadis ilham, hadis kursi ilham. Ada juga takrir ilham. Dia sudah dapat ijazah lalu ditakrir Rasulullah dalam ruhnya, dalam ruhaniannya. Itu mungkin. Secara ilmu akidah mungkin amla? Mungkin. Jadi orang kalau
selesai dia berakidah, ya, okey dia dalam berusul akidah, maka dia tanya aja, secara akidah ini mungkin am muhal, mungkin atau mustahil. Kalau dia ahli akidah, walaupun banyak ahli akidah yang gagal di sini, ya. Taib. Jadi surah Al-Fatih bukanlah gubahan buatan Sidi Ahmad Tijani, tapi beliau dapat ijazah dari gurunya bersanad dan juga dari sang maha guru Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu a'lam bissawab. Itu tidak usah dibaca. Talqin, ya. Di negeri 9 banyak mursyid, di Malaka ada mursyid. Tugas saya hanya menghimbau, mengajak umat Islam untuk menghidupkan zawiyah-zawiyah dan surau-surau tariqah. Mendatangi mursyid-mursyid, mengambil talqin dari mereka, bukan mengambil talqin dari saya. Walaupun saya diijazahkan guru-guru saya, tapi adab kami tidak boleh mentalkin di negeri yang ada mursyid di sana, kecuali tertutup, dan kecuali lagi mursyidnya yang meminta. Jika tidak, kami tidak boleh, karena kami diajar tidak boleh bernafsu punya murid. Tidak boleh bernafsu punya murid, apalagi mencari syuhrah. Tak boleh, ya. Kita pun dipaksa terima ijazah. Kita tidak mau terima ijazah, tapi guru paksa, langsung kita terima. Jadi untuk talqin datangilah mursyid-mursyid, ya. Di negeri 9 banyak, Tariqah Ahmadiyah ada, Suhrawardi tadi ada, Aba Alawi ada, Naqsyabandi, Masya Allah, banyak di sini. Tariqah banyak, Syaziliyah banyak di sini. Ambil dari mereka. Saya mencintai semua tariqah sufi. Saya mentazimi, hormat kepada semua mursyid, ya. Maka tak ada hormat kalau antum hormat kepada saya juga, menghargai saya juga, meraihkan saya juga, maka datangilah para mursyid, ambil ilmu dari mereka, ya. Yang ada di YouTube belum tentu dia bisa mengusulkan antum kepada Allah, ya. Usul itu berjodoh-jodoh. Kadang dia hebat, tapi jika bukan jodoh tak sampai. Beliau ini juga mursyid, boleh juga ambil dari beliau, ya. Cuma diam-diam aja, tak pernah kasih tahu, ya. Nyamar namanya. Hati-hati dengan orang nyamar. Imam Salahuddin Al-Ayyubi diuji oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, dikasih seorang mursyid, jadi mursyid khalifahnya Syekh Abdul Qadir, ya. Namanya Qudaib Alban. Orang disebut bukan majzub, malamatiyah. Malamatiyah lebih rumit daripada wali majzub. Wali majzub seperti di kami ada Syekh Wan Syekhan, Habib Wan Syekhan. Dia mabuk cinta kepada Allah, orang mengiranya majnun, dia bukan majnun. Kalau malamatiyah rumit sekali. Dia makan seperti kita, dia suka ganti-ganti kereta seperti kita, dia suka semua, apapun yang kita suka di dunia dia suka. Itu yang dikatakan kalamkan Imam Nu'taillah dalam hikam. Subhanalladzi satara sirral khususiyah bi zawahiril bashariyah. Sungguh hebat Allah Ta'ala, Ia sembunyikan rahasia-rahasia kewalian yang Allah istimewakan khususiyah pada zahir-zahirnya manusia. Maka saya pun mulai hati-hati dengan orang-orang yang tidak berbaju sufi. Siapa tahu dia qalbunya ada nur walaya, ya. Namun manhaj saya mengikuti ulama sufi. Maka kita guna tasbih, ya, guna songkok, serban, karena saya tidak sanggup ikut thariqah malamatiyah. Tapi kita ta'zim kepada majzub dan malamatiyah. Malamatiyah artinya orang kalau lihat, apalagi ahli syariat lihat, pasti menghujat dia. Dan Qudaib Alban dihujat oleh ahli fiqih di zamannya, dihujat oleh ahli aqidah di zamannya. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi tahu isyaratnya, maka dia ta'zim, ikuti. Inilah kejayaan Islam di masanya. Al-Azhar yang tadinya Syiah menjadi Ahlus Sunnah,
tanpa perlu bertumpah darah. Barakah Syekh Al-Imam Qudaib Al-Ban Qaddasallahu Sirrahu, Imam Tariqah Malamatiyah, bukan Tariqah Sufiyah. Ingat, Malamatiyah bukan Sufiyah. Kita ta'zim, tasdik dengan ilmu mereka, meskipun zahir kita tidak sanggup mengikuti mereka. Ya, wallahu a'lam bis-shawab. Khalas atau ziyadah? Itu tanda-tanda sudah selesai. Saya rasa untuk soalan untuk talqin tadi Syekh dah jawab. Saya ingat kita menghormati pandangan Syekh. Mungkin jika ada hajat peribadi boleh jumpa dengan Syekh sendirilah. Dan soalan yang terakhir saya rasa Syekh boleh lagi? Yang terakhir, Masya-Allah. Bagi meraihkan tetamu yang datang hari ini. Jadi yang pertama, contoh talafuz niat solat sebagaimana Abu Ya amalkan. Yang kedua, adakah mungkin liqa arwah fi alam ad-dunya? Masya Allah. Satu tapi isinya beranak. Ya. Yang pertama apa? Solawat apa? Contoh talafuz niat solat. Talafuz niat. Ya. Talafuz niat itu kadang saya sirkan, kadang saya jaharkan. Tapi ada yang tak boleh saya sebut juga. Karena ada talafuz niat ahlul ma'arif wal haqa'iq. Ada talafuz niyah fuqaha, ada talafuz bin niyah salikin, zahidin, ada arifin, macam-macam. Jadi melafazkan niat itu yang umum. Misalnya kita hendak solat maghrib, isya lah ini ya, usalli fardal isya. Apalagi? Ayo lanjut tuan. Usalli fardal, ini bukan tes, bukan. Usalli fardal isya arba'a takbiratin. Kalau kita makmum, makmuman. Yang biasa kita dengar apa? Lillahi ta'ala. Kenapa Imam Syafi'i tidak sebutkan ini, tapi Syafi'iyah sebutkan ini? Sedangkan niat fil qulub, niat di kolbu. Maka talaffuz bin niyah bukanlah niat. Melafazkan niat bukanlah niat. Melafazkan niat itu cara untuk mengkondisikan kolbu supaya dia musta'id dalam tawajuhnya kepada Allah. Dia siap siaga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu-ilmu motivasi hari ini, motivator itu ada namanya sugesti. Ada namanya sugesti. Ada hipnosis, macam-macam. Lalu ada perlu kalam. Ternyata imam-imam Syafi'iyah dari dulu sudah dapatkan, karena mereka juga wali-wali Allah. Dan ini kemudian juga dibolehkan oleh Imam An-Nawawi, wali kutub di zamannya. Dia faqih, tapi dia sufi. Riyadhus Shalihin itu bukan kitab hadis. Riyadhus Shalihin itu hadis yang berisikan batang tubuh para sufi. Maqamatnya sufi, itulah Riyadhus Shalihin. Namun dia bermanhaj muhaddis, dia sebutkan Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Sedangkan Imam Ghazali dia manhajnya manhaj sufi. Imam Nawawi manhaj muhaddis yang dibahas sama. Awal babnya niat, ikhlas, lalu taubat, lalu terus, itu maqamat sufi. Awwalu man yurattib hadhil maqamat wal ahwal Zunnun al-Misri, yang dulu belajar di Mesir, barangkali menemukan makbarahnya. Ada yang dulu ziarah enggak? Atau enggak temu lagi? Ya, mungkin ziarah ke Fir'aun tapi lupa kepada wali-wali Allah. Ya, pulang-pulang bid'ahkan ziarah kubur, ya. Ini bukanlah niat, itu hanyalah lafaznya niat. Niat fil qulub. Dalam kitab Al-Muhazzab, Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, imam yang ahli dalam mazhab Syafi'i, beliau muhaddis juga, sufi juga, mengatakan an-niyah fil qalb. Niat itu di kalbu. Makrunatun atau muqtarinatun bil fi'l. Dia beriringan dengan fi'il, bukan yang dipahami sebagian orang lillahi ta'ala Allahu Akbar, itu namanya mulhaq.
Ya, ini muqtarin, makrun, bersamaan. Qalbu berniat, lidah kita bertakbir. Kita hadapkan qalbu kepada Allah, lidah bertakbir. Allahu Akbar. Kecilkan semuanya, hatta dirimu kecilkan di hadapannya. Barulah itu an-niyah, niat yang disebut hudurul qalb. Jadi apa arti niat? Hadirnya qalbu menghadap kepada yang membolak-balik qalbu. Itulah makna niat. Ya. Maka kadang saya pun mengganti, tergantung hal yang datang, bukan lillahi ta'ala. Kan ada lillah, ada fillah, ada billah. Nah, tergantung halnya. Tapi yang biasa kita baca lil, kadang pun tidak dilafazkan. Kalau yang punya nama sudah terasa menatap kolbu, untuk apa lagi melafazkannya? Inilah mazhab Imam Shibli. Imam Shibli ditalkin oleh muridnya sebelum wafat, sakaratul maut. Qul ya sayyidi la ilaha illallah. Dia tersenyum, dia lihat muridnya. Wahai Ananda, gurumu bersama yang engkau talkinkan itu. Apa di kolbunya? Allah, Allah, itu saja di kolbunya. Isbat. La ilaha nafi illallah isbat. Di kolbunya isbat. Kolbuku selalu isbat. Imam Shibli. Maka tidak dilafazkan lagi. Jadi kapan kita berzikir Allah, Allah, Allah? Apabila kolbu ini sudah mulai terbiasa, maka lafaz la ilaha Allah boleh disimpan. Begitu juga. Jadi talaffuz bin niat tidaklah wajib. Yang wajib itu niatnya. Ya, jadi jangan bergaduh lagi masalah talaffuz bin niat. Mau baca, baca, enggak baca juga apa-apa. Ya. Yang kedua tadi apa? Mungkinkah? Ya. Ta'liq. Baik. Sah. Oh, baik. Nabi SAW cuma hanya mengatakan kama ra'aitumuni usolli. Maka biasanya jika saya merasakan zauq al-Muhammadi, saya mengatakan usolli fardal maghribi salasa raq'atin ittiba'an bi sayyidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang saya baca biasanya. Ya. Aku solat mengangkat tangan takbir untuk maghrib 3 rakaat menjadi makmum ataupun imam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rasanya lebih dahsyat. Rasanya lebih dahsyat. Tapi itu bid'ah baru buatan Ar-Razi, ya. Selamat menjadi ahli bid'ah, marhaban. Man arada an ya'mal bihi falyamal bihi ujizukum bih. Soalan yang terakhir, adakah mungkin liqa arwah fi alam dunia? Masya-Allah. Tidak usah pakai ulama sufi tariqah, sufi salafi, ada. Mau dibentangkan kitabnya. Ya. Nanti kalau umur panjang kita buat di sini daurah kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim. Tapi saya tak tahu kapan masanya. Kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim, araftum? Tahu? Ibnu Qayyim digelari Syekhul Islam, murid tersayang Syekh Ibnu Taimiyah rahmatullah alaihima. Tanda saya masih hormat kepada mereka, ta'zim kepada mereka, saya masih sebut syekh. Bukan seperti mereka kalau sudah benci, kata Syafi'i pun tidak ada imamnya, Asy'ari pun tidak diimamkan. Apa? Syazili itu, oh Naqsyabandi itu, oh si Suharwardi itu, ya Allah, ya Rabb. Apalagi sebut nama saya, si Ar-Razi itu, ya kita nggak apa-apa lah. Ya. Kita memang hamba yang hina, dihina orang kita katakan asabta ya akhi, engkau hina aku terhina wahai saudaraku. Dari ujung rambut sampai ujung kaki maksiat semua kita, benar tak?
Dari ujung rambut sampai ujung kaki dari air mani. Hina min ma'in mahin. Jika dihina orang kita katakan asabta ya akhi. Ya, tidak usah balas. Idfa' billati hiya ahsan. Ahsan laka. Yang terbaik bagi kolbumu. Katakan aku betul-betul hina. Jika ada orang katakan ente jahil, nah mana jahil? Kalau kita tidak merasa jahil, kita tidak akan datang ke majelis ilmu. Sekelas doktor, mursyid pun masih mau menjadi rois jalsah. Barakallahu fikum. Ya, saya mohon maaf, su'ul adab duduk lebih tinggi mursyidnya. Di kitab Ar-Ruh ini sudah diterjemahkan oleh kawan-kawan saya di Indonesia, dan terjemahan orang-orang Indonesia biasanya lebih murah bukunya, ya. Sila beli, kitabnya banyak di Indonesia, beli online. Ya. Beli ke sana. Online cukup mungkin. Ada satu bab khusus mengenai mulaqah atau liqa arwah antara yang hidup dengan yang mati ataupun sesama yang sudah mati. Namun tergantung kesiapan istiadat rohani. Jika rohaninya hanya kuat ketika dia tenang, dan masa paling tenang itu saat tidur. Karena kalau bertemu jaga asbahata majnunan, mungkin dia jadi gila. Maka Allah berilah dia pertemuan ruh dalam keadaan tidur. Mungkin. Maka Imam Ibn Qayyim menyebutkan riwayat ulama salafus salih yang bertemu ulama-ulama sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai masa dia. Ibn Qayyim salafi, imamnya Wahabi hari ini. Tapi Wahabi kalau tidak berkesesuaian dengan Muhammad bin Abdul Wahhab, syekh yang mereka sebut juga Syekhul Islam rahmatullah alaih, maka ditinggal. Dan saya dengar sendiri syekh-syekh Wahabi mengatakan, ihzaru min hazal kitab, hati-hati dari kitab ini. Begini mereka memperlakukan imamnya, apalagi imam kita. Ya, dia sampai hari ini, mereka sampai hari ini tidak percaya bahwa Ibnu Taimiyah mengamalkan thariqah sendiri. Dia punya aurat ba'da subuh sampai matahari sudah tinggi. Yang dia baca cuma Al-Fatihah, Al-Fatihah. Bukan Al-Fatihah, Fatihah, Fatihah, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Fatihah, Fatihah, Fatihah. Dia baca itu aurat. Kalau dalam Al-Wabilus Sayyib, siapa yang kurang yakin bahwa Ibnu Taimiyah punya thariqah, bacalah kitab Al-Wabilus Sayyib karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di situ disebutkan aurat-auratnya. Disebutkan bagaimana Ibnu Taimiyah duduk pada subuh. Orang sudah pulang bekerja segala macam, dia masih duduk. Duduknya duduk seperti duduk antara dua sujud, tak beralih. Maka antum pun tidak apa-apanya dengan Ibnu Taimiyah di akhir hayatnya. Ini akhir hayat ya. Kita baru sebentar udah berubah ya, tidak nyaman. Ditanya oleh muridnya, wahai tuan syekh, kenapa engkau lebih mendahulukan zikirmu yang panjang ini, dan engkau tidak sarapan, makan pagi? Apa jawaban beliau? Zikirku ghazai, zikirku itulah makananku, quti itulah makananku. Itu akhir hayat Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih. Maka saya bertemu seorang yang aneh itu, yang tidak pernah menunjukkan kesolehan. Dia membuka bocoran itu. Ibnu Taimiyah di akhir hayatnya jadi sufi, Ibnu Qayyim jadi wali. Saya buka lagi maktabah kita, betul ada. Saya dulu beli kitab Al-Wabilus Sayyib, tapi tidak faham. Yang kasih faham orang-orang aneh. Jadi kadang-kadang ilmu mutiara ada di orang yang mungkin tidak ada kesolehan pada penampilannya. Jadi mungkin bertemu ruh, mungkin. Namun kalau ruh bertemu dengan ruh, orang hidup bertemu ruh yang mati, bagaimana caranya? Mudah. Matikan dirimu sebelum mati, bukan bunuh diri. Matikan dirimu sebelum mati. Maksudnya yang menghijab ruh kita untuk memandang ruh yang lain, itu lapisannya ada ribuan.
Yang pertama sir, yang kedua fuad, yang ketiga qalbu, yang keempat nafs, yang kelima yang paling berbahaya akal. Nih, udah berapa? Di masing-masing ini ada lagi kelipatan-kelipatan hijab. Inilah yang membuat kita terhalang memandangnya. Sedangkan di akhir surat Al-Waqi'ah disebutkanlah bahwa orang yang sedang sakaratul maut memandang, melihat yang kita enggak lihat. Jangan tunggu melihat yang begitu, menunggu mati. Dari sekarang berlatih. Lihatlah ruhmu dulu, lihatlah qalbumu dulu, baru lihat ruh orang lain. Jadi jangan pernah berharap berzikir, beramal untuk bertemu arwah. Tapi cukup katakan, aku berzikir ingin mengenali qalbuku, ingin merasakan musyahadah ruhku. Barulah ia mampu melihat ruh orang lain. Orang yang kenal qalbunya dapat mengenali qalbu orang lain. Orang yang mengenali sirnya dapat kenali sir orang lain. Orang yang kenal ruhnya dapat kenal ruh orang lain. Jika tidak, ya laita, mati pun kiamat 7 kali pun tidak mungkin. Sila baca kitab ini, hujahnya di sana, dari Quran, dari sunnah, ijma', qiyas, semuanya ada. Semoga yang kita sampaikan, kongsikan malam ini Allah ridhai, Allah terima sebagai amal soleh. Allah jadikan asbab kita usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan asbab tashabbuh bis salihin wa in kunna lasna minhum. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim, nas'aluka ya Rahman ya Rahim rahmatak. Ya Allah, kami memohon kasih sayang-Mu. Wa bi rahmatika ya Rahman ya Rahim, salli ala nabiyyina rahmah. Dengan kasih sayang-Mu ya Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, sampaikanlah, limpahkanlah rahmat kasih sayang-Mu kepada Nabi pembawa rahmat. Lalu limpahkanlah dari kolbu sang Nabi pembawa rahmat ke dalam kolbu kami yang kurang rahmat. Limpahkanlah kasih sayang dalam ruh Nabi Muhammad SAW ke dalam ruh kami yang sedang terpenjara dengan kebencian. Limpahkanlah nur dalam kolbu Nabi ke dalam kolbu kami yang gelap gulita dengan maksiat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nur al-dhati wa sirr al-sari fi jamil asma'i wa sifati wa dhat wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Allahumma ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur, wahai yang mengetahui semua aib kami, hanya Engkaulah zat ya Allah yang tahu aib kami tapi tidak pernah meninggalkan kami, yang tahu aib kami tapi tidak pernah langsung menyiksa kami, yang tahu semua maksiat dan syahwat kami tapi Engkau masih memberi rezeki kami. Ya Engkau ya Allah sahabat sejati yang ketika tahu semua masalah kami, Engkau membantu kami, bukanlah lari. Allahumma ya Allah, maafkan su'uzzan kami, buruk sangka kami, lemah yakin dan iman kami. Allahumma ya dzal jalali wal ikram, dengan kemurahan-Mu ya Allah, maka limpah ruahkanlah ya Allah ampunan kepada kami. Ya Allah, nur maghfirah ampunan-Mu terbitkanlah pada diri kami, mulai dari ubun-ubun kami mengalir pada wajah dan tubuh, tangan, kaki kami, zahir dan batin kami, sehingga bersihlah semua dosa-dosa kami. Allahumma ya Allah, ij'alna minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang berulang-ulang kali bertaubat, yang tidak pernah bosan bertaubat, yang tidak pernah berprasangka buruk kepada takdir-Mu ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balik hati kami, yang selalu menatap isi hati kami, isilah qalbu kami dengan nama Engkau ya Allah. Isilah qalbu kami dengan cinta kepada kekasih Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, Engkau menyaksikan detik ini ya Allah, di kalbu kami masih ada nama-nama selain Engkau ya Allah. Kami mengaku ya Allah, kalbu ini masih ada nama dunia ya Allah,
Masih ada cinta kepada rumah, ya Allah, cinta kepada harta, ya Allah, cinta kepada selain Engkau, ya Allah. Maka ampunilah Allah, ubahlah hati kami menjadi lebih baik, ya Allah. Allahumma ya Allah, farzu'na ru'yataka wa ru'yata nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Anugerahi kami dengan kemurahan-Mu, ya Allah. Anugerah nikmat tertinggi menatap wajah-Mu, ya Allah, wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Izinkan wajah kami yang hina ini, ya Allah, menatap wajah Nabi-Mu yang mulia, ya Allah. Izinkan kami yang penuh dengan dosa ini mendapatkan salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya ahad salli ala Ahmad. Allahumma ya ahad